Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat saudara-saudara yang ada di Aceh, yang saudara-saudara ada di Mekah, di Madinah, di Maluku, di Jawa, dan seterusnya. Untuk ini saya harus menanggapi dari postingan Neokris posting. Soalnya gini bro, saya tuh dapat chat dari teman-teman, dapat DM dari Instagram dan WhatsApp. Katanya gini, Riz, itu loh ada postingan yang katanya ada khalifah itu murtad setelah melihat mukjizat masuk Kristen dia. Saya pun kaget. Wah, hebat ini. Saya cukup kaget sumpah, hari ini saya cukup ketawa sampai perut saya itu sakit bro. Tapi gak apa-apa lah, coba kita baca kisahnya. Tapi saya ringkas saja ya. Jadi kisahnya gini, Al-Mu'iz, seseorang khalifah dari dinasti Fatimiyah, itu mempunyai hobi berdebat. Seperti Al-Makmun, khalifah Bani Abbasiyah. Dia selalu mengundang semua pemikir dari berbagai kalangan, entah dari Sunni, Ahlul-Zimah, bahkan sektor Syiah sendiri. Singkatnya, pada waktu itu Khalifah Al-Mu'iz mengundang salah satu patriark Kristen bernama Abraham bin Zara. Diskusi dimulai dengan sang khalifah bertanya tentang isi Injil Matius. Isinya gini, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawit, maka kamu dapat memindahkan gunung. Lah, Khalifah di sini bertanya, Khalifah bilang gini, jika ayat ini benar, wahai patriark, kamu pasti bisa memindahkan gunung itu. Kalau tidak bisa, kamu harus masuk Islam. Kalau gak mau, saya bunuh kamu. Sang patriark bilang, oke, besok saya pindahkan. Lalu besoknya ketika fajar menyingsing, tiba-tiba Khalifah pun dibuat kaget. Ternyata gunung itu sudah berpindah, Gunung Mokatam itu berpindah, kalau nggak salah 30 kilometer. Hebat, hebat sekali. Tapi pertanyaannya, apakah kisah ini benar? Dan jika kisah ini salah, maka Injil pun berarti Yesus menipu. Tidak ada jaminan keselamatan ataupun jaminan kebenaran. Ya, Neokris Posting ini sebenarnya mengambil dari sumbernya Robert Morgan dalam bukunya History of the Coptic Orthodox. Di sini justru dituliskan oleh Robert Morgan sendiri. Kita cek dari bukunya langsung. Justru Robert Morgan berkata, ini adalah kisah yang dibantah oleh orang-orang Muslim. Ya pasti dibantah, karena tidak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, menurut mereka, mualafnya Khalifah Muiz itu terjadi pada tahun 979. Coba baca. Ajaib, pegunungan di Kairo Mesir berpindah 3 kilometer. Kisah nyata. Coba kita baca lagi. Seseorang khalifah Mesir pada abad ke-10 atau tepatnya pada tahun 979. Dia melihat pemindahan gunung tersebut terjadi pada tahun 979. Apakah ini benar? Ya jelas tidak. Ini ngawur, 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 ngawur. Ingat itu. Orang Kristen berpendapat Khalifah, saya ulang lagi, Khalifah Al-Mu'iz berpindah kepada agama Kristen setelah melihat pemindahan gunung itu terjadi pada 27 November tahun 979. 979. Ingat itu. Sedangkan dalam bukunya Muhammad Suhan, nah ini ketahuan bohongnya mereka, ketahuan bohongnya, ketahuan bodohnya, ketahuan ngarangnya. Dalam catatan Islam sendiri, Al-Mu'iz itu menghembuskan nafas terakhirnya di Kairo pada 11 Rabiul Awal tahun 365 Hijriah atau 18 Desember tahun 975 Masehi. Lalu pertanyaannya, kapan dia memindahkan gunung? Katanya tahun 979 Masehi. Ya Al-Mu'iz itu sudah mati 4 tahun yang lalu. Sekarang gini bro, contoh ya saja ya, contoh, seumpama ada berita, mantan Presiden Soeharto menghadiri acara pelantikan Jokowi sebagai presiden. Masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal sebab Presiden Soeharto itu meninggal pada 27 Januari 2008
dan Jokowi dilantik presiden 2014. Ya jelas Soeharto sudah mati bro. Begitu juga dengan Al-Muiz bro. Kalau ngarang cerita itu yang masuk akal toh. Makanya Dr. Bambang Nursena selaku pendiri Kristen Ortodoks Syria di Indonesia dalam postingannya dia berkata seperti ini. Abu Mansur Nizar, putra mahkota yang menggantikan tahtanya selama 8 bulan tidak mengumumkan kematian ayahnya. Tulis Muhammad Suhail Tahusi ini dalam buku Bangkit dan Runtuhnya Dinasti Fatimiyah tadi ya. Mengapa tidak ada catatan sejarah tentang itu? Namun lah di sini Bambang Nursena sebenarnya kurang yakin. Namun seandainya lah, ada kata seandainya lagi. Jadi di sini sudah terlihat bahwa Bambang Nursena itu sudah ragu dengan kisah yang dicatatkan oleh orang-orang Kristen Koptik tersebut. Tradisi ortodok Koptik yang sekilas kita kutip benar, Lah, ini sudah jelas bahwa orang Kristen sendiri ini meragukan kisah tersebut. Secara sejarah salah. Secara males dah. Nah, ya memang benar, wajar saja secara sejarah sudah tidak masuk akal. Secara ayat ya tidak bisa dibuktikan. Sekarang saya tantang kepada para pendeta di dunia ini, pindahkan Borobudur ke Timur Tengah, ke Yerusalem coba. Nanti saya tak masuk Kristen aja lah. Kalau bisa loh. Kalau bisa memindahkan Borobudur ke Yerusalem, oke, saya tunggu. Pendeta siapa sih? Kita coba lihat pendeta ini, dia berusaha meniru mukjizat Yesus yaitu berjalan di air. Dia malah dimakan buaya. Lucuan, gak lucu. Ini tadi ada berita lagi. Pendeta mau menghidupkan orang mati. Ternyata tipu-tipu. Nipu kan? Oh, ini juga ada berita lagi dari Detik.com. Tradisi ibadat pegang ular di Amerika Serikat bertahan meski makan korban. Kan ini goblok. Sumpah goblok. Lihat lagi. Pendeta minum racun ular meninggal. Ini gimana ini? Padahal Yesus sudah menjamin bahwa barang siapa yang minum racun ular, racun tikus, jika ia mempunyai keimanan dia tidak akan mati. Tapi ini buktinya mati. Ini sudah tidak masuk akal, saudaraku. Jadi bertobatlah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang kafir itu membuat tipu daya, tetapi Allah lah yang membalas tipu daya mereka, sebaik-baik membalas tipu daya. Jadi saudaraku, jangan share hoax, oke? Kisah-kisah legenda itu sudah terbiasa lah dihembuskan oleh orang-orang Nasrani. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kamu sebagai orang yang sadar dan orang yang beriman, kamu buktikan. Kamu bisa memindahkan gunung sesuai perkataan Yesus. Oke. Kamu bisa minum racun ular tanpa mati. Oke. Kamu bisa berjalan di atas air. Oke, itu baru hebat. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Ya kisah-kisah dongeng seperti ini yang dibuktikan. Kalau tenanan, kalau misalnya kenyataan, mereka pasti mati. Itu sudah contoh dan ini ada beritanya, konkret. Anda mau percaya atau tidak ya silakan. Saya hanya sebagai pendakwah di sini. Kuntum khairu ummah. Kamu adalah umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang menyerukan kepada kebaikan dan menghindari mengajak kemungkaran. Itu sebagai tugas saya. Jadi Anda mau percaya atau tidak silakan, itu hak Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.